5 sosok tersebut mukanya sangat hancur, sehancur-hancurnya. Kalung tersebut dipercaya sebagai jimat sewu tali. Ulah agung, maneh jelema hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Cermai merupakan gunung berapi aktif dengan kawah ganda di puncaknya. Gunung ini memiliki ketinggian 3078 mdpl dan merupakan gunung tertinggi di daerah Jawa Barat. Secara administratif, Gunung Cermai ini berada dalam 3 wilayah kabupaten. Di antaranya adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Nama gunung ini berasal dari nama tumbuhan sejenis perdu yang bernama cermai. Penamaan tersebut berasal dari pemerintahan kolonial Belanda, dikarenakan banyaknya tumbuhan cermai yang ada di sana. Sejak lama, Gunung Cermai dikenal dengan misteri, mitos, dan legenda mistis. Menurut legenda yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, konon di puncak Gunung Cermai terdapat sebuah kerajaan ratu penyihir. Nama ratu tersebut adalah Nini Pelet. Dan Nini Pelet ini adalah tokoh yang merebut kitab mantra asmara, ciptaan tokoh sakti bernama Buyut Manguntapa. Salah satu isi dari ajian dalam kitab tersebut adalah ilmu jaran goyang yang dikenal ampuh mengikat hati lawan jenis. Ada lagi cerita pengembaraan Wali Songo di jalur pendakian Linggarjati yang dipandu oleh kakeknya Sunan Gunung Jati, yaitu Satria Kawirangan. Nama pos yang ada sekarang berdasarkan perjalanan yang dilakukan oleh para Wali Songo, seperti Batu Lingga yang merupakan tempat berkhalwat Satria Kawirangan. Pengasinan adalah tempat para Wali Songo saat makan bekal terakhir, yaitu nasi dan juga garam. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Ojak ketika mendaki ke Gunung Cermai melalui jalur Linggarjati. Dan pendakian kali ini berjumlah 3 orang, yaitu Ojak, Usep, dan juga si Acung. Mereka bertiga ini berasal dari desa yang sama, yaitu salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Cirebon. Berawal dari ajakan dari Acung, mereka sepakat untuk mendaki ke Gunung Cermai karena gunung ini adalah gunung yang terdekat dari rumahnya. Dan setelah semuanya sudah siap, mereka langsung jalan menggunakan sepeda motor menuju ke base camp Linggarjati yang berada di Kuningan. Tak butuh waktu yang lama, sekitar 2 jam perjalanan,
Sampailah mereka di base camp Linggarjati di jam 9 pagi. Kondisi base camp itu gak ada pendaki sama sekali. Maklum, mereka bertiga mendaki di hari biasa atau hari weekend. Setelah sarapan dan juga packing ulang, Ojak langsung mengurus sebuah perizinan atau simaksi. Dan tepat di jam 10 pagi, mereka memulai pendakian. Trek dari base camp menuju ke pos 1, jalur pendakiannya berupa aspal dan melewati ladang serta rumah penduduk. Setelah berjalan 1 jam lamanya, sampailah mereka di pos 1. Pos 1 ini dinamakan dengan pos Cibunar dengan ketinggian 850 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Dan di pos ini juga terdapat warung serta kamar mandi yang digunakan oleh para pendaki untuk melengkapi perlengkapan ataupun logistik. Sekitar 10 menit istirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2, jalur pendakiannya melewati hutan pinus dengan trek bebatuan yang terus menanjak. Dan selama perjalanan ini, mereka bertiga tampak senang sambil berfoto-foto di jalur pendakian. Dan setelah melewati hutan pinus, jalur pun mulai terbuka dan sedikit sempit. Sekitar 1 jam perjalanan, sampailah mereka di pos 2. Pos 2 ini dinamakan dengan Lewung Datar dengan ketinggian 1225 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Pos Lewung Datar berada di tengah hutan tropis, merupakan area datar yang cocok untuk beristirahat. Dan di sini bisa mendirikan sekitar 3-4 tenda saja. Kemudian mereka gunakan untuk istirahat sejenak. Di jam 1 siang, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Trek dari pos 2 menuju pos 3. Jalur pendakiannya menyusuri jalur tanah yang padat dan juga sangat sempit. Tingkat kemiringannya hampir sama dengan sebelumnya. Dan dari sini awal kejadian dimulai. Di tengah perjalanan menuju ke pos 3, mereka merasa ada sesuatu yang aneh, yaitu ada yang ngikutin dari arah belakang. Saat itu, Ojak langsung berhenti dan diikuti oleh Usep dan juga si Acung. Kemudian mereka bertiga saling tatap-tatapan satu sama lain. Kalian ngerasa ada yang ngikutan kita gak sih? Usep dan juga Acung hanya menjawab dengan anggukan kepala. Dan mereka berdua juga merasakan apa yang dirasakan oleh Ojak, yaitu seperti ada sesuatu dari arah belakang. Karena nggak mau dibawa pusing, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Dan tak butuh waktu yang lama, sekitar 30 menit saja, sampailah mereka di pos 3 yang dinamakan dengan pos Kondang Amis. Pos Kondang Amis ini memiliki ketinggian 1250 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Pos ini berupa area luas serta terdapat sebuah shelter yang cukup besar. Di sini mereka gunakan istirahat sambil menyalakan rokok kretek kesukaannya masing-masing. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan di jam 2 siang. Saat itu, mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Trek dari pos 3 menuju pos 4, jalur pendakiannya semakin sempit dan juga rimbun. Tanah yang padat serta akar pepohonan mulai mendominasi. Dan saat perjalanan dari pos 3 menuju pos 4, gak ada kejadian aneh-aneh. Mereka ini saling bercanda satu sama lain, walaupun nafasnya udah ngos-ngosan. Akibat jalur yang semakin curam dan juga sangat panjang.
Sekitar 3 jam perjalanan, sampailah mereka di pos 4 yang dinamakan dengan pos kuburan kuda. Pos 4 ini memiliki ketinggian 1450 atau meter di atas permukaan laut. Seperti biasa, setiap pos mereka gunakan untuk istirahat sambil menikmati rokok kretek dan juga kopi hangat. Ketika mereka lagi istirahat, sayup-sayup, Acung dengar suara langkah kaki kuda. Suara tersebut seakan-akan lagi ngiterin mereka bertiga. Karena ada yang aneh, Acung ini nanya, kalian berdua dengar suara langkah kaki kuda gak sih? Hah? Suara langkah kaki kuda? Gak dengar tuh. Dan karena penasaran, Acung nyuruh Ojak dan juga Usep untuk diam sejenak. Apakah yang ia dengar itu memang benar suara langkah kaki kuda atau halusinasinya saja? Dan ternyata suara langkah kaki kuda itu semakin jelas. Kemudian disusul oleh suara kerincingan. Mendengar suara tersebut, Acung langsung berdiri dan matanya ngeliatin ke berbagai arah. Hal ini dilakukan untuk mencari sumber suara tersebut. Ojak yang ngeliat tingkah aneh dari Acung langsung ngajak untuk melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Karena gak mau terjadi hal yang aneh-aneh lagi. Trek dari pos 4 menuju pos 5, jalur pendekatnya masih sama, yaitu tanah padat yang terus menanjak. Selama perjalanan ini, Acung sesekali ngelihat ke arah belakang. Karena ia masih penasaran dengan suara yang ia dengar tadi. Dan sekitar jam 6 sore, sampailah mereka di pos 5. Pos 5 ini dinamakan dengan pos Pangalap dan mempunyai ketinggian 1650 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Di sini mereka gunakan untuk istirahat sejenak sambil masak air untuk sekedar nyeduh kopi. Dan di sisi lain, waktu sudah memasuki waktu maghrib. Saat istirahat ini, mereka ngobrol satu sama lain tentang akan mendirikan tenda di pos berapa. Akhirnya, mereka sepakat untuk bermalam di pos 8 atau dinamakan dengan pos Batu Lingga. Hingga tak terasa, secangkir kopi dan sebatang rokok itu udah habis. Dan kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Trek dari pos 5 menuju pos 6, jalur pendakiannya lebih curam dan masih berupa tanah yang padat. Selama perjalanan ini, mereka ditemani oleh cahaya dari bulan dan cahaya dari headlampnya masing-masing. Hingga akhirnya di jam 8 malam, sampailah mereka di pos 6, yaitu Tanjakan Seruni. Dengan ketinggian 1825 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Karena udah terlalu malam, mereka nggak istirahat lama-lama. Hanya sekedar minum dan ngemil cemilan saja. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Selepas dari Tanjakan Seruni, mereka akan dihadapi dengan trek yang semakin berat. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 7 yang dinamakan dengan Tanjakan Bapak Tere. Pos ini terkenal dengan medan yang sangat curam dan nyaris gak ada lokasi yang digunakan untuk mendirikan tenda. Kabut yang semakin tebal juga kondisinya yang gelap membuat mereka lebih waspada terhadap area di sekitarnya. Dan di sini mereka istirahat sambil senderan di pohon besar. Dan saat istirahat ini, mereka bertiga mendengar suara mirip seperti wanita yang lagi ketawa. Suara yang melengking dan terdengar sangat jelas. Mendengar hal itu,
mereka saling tatap-tatapan satu sama lain. Seperti memberikan kode untuk melanjutkan perjalanan. Dan di saat mereka mau berdiri, tiba-tiba suara yang tadi terdengar persis di belakang mereka. Kemudian Ojak nyuruh Acung dan juga si Ucep agar gak nengok ke belakang. Ojak tahu kalau ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Namun karena penasaran, Acung dan juga si Ucep malah nengok ke arah belakang. Dan ternyata ada 5 sosok kuntilanak lagi duduk di atas pohon. 5 sosok tersebut mukanya sangat hancur, sehancur-hancurnya. Tanpa ada aba-aba, mereka bertiga langsung meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Saat itu, Ucep berjalan agak tergesa-gesa karena posisi dia berada di urutan paling belakang. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 8 yang dinamakan dengan Batu Lingga. Di sini, mereka langsung mendirikan tenda, kemudian mereka masak untuk makan malam. Lagi enak-enaknya makan, Ucep ngeluarin sebuah kain dari kantong celananya yang berisi sebuah kalung yang terdapat bandul berbentuk cincin. Ucep mengatakan bahwa kalung itu adalah kalung pemberian kakeknya yang merupakan peninggalan secara turun-temurun. Kalung tersebut dipercaya sebagai jimat sewu tali. Menurut Ucep, jimat sewu tali itu dapat manggil seluruh penghuni gunung dengan cara menghentakkan ke tanah sebanyak 7 kali. Melihat hal itu, Ojak dan Acung langsung kaget. Mereka berdua ini baru sadar bahwa penyebab dari sosok yang ngikutin berasal dari jimat sewu tali. Saat itu, Ucep langsung nyoba kegunaan dari jimat tersebut. Lalu, Ucep keluar tenda untuk menghentakkan kalung itu ke tanah sebanyak 7 kali. Di sini, Ojak dan juga si Acung gak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua seperti kehilangan kontrol untuk melarang si Ucep. Setelah Ucep menghentakkan jimat tersebut ke tanah, memang efek dari jimat tersebut tidak terjadi saat itu juga. Namun, di saat mereka lagi istirahat di dalam tenda, kejadian yang mengerikan benar-benar terjadi. Tepat di tengah malam saat mereka bertiga itu tidur, suara auman harimau terdengar sangat jelas. Sayup-sayup, suara orang ketawa di mana-mana. Dan saat itu juga, tenda mereka didatangi oleh banyak sosok yang jumlahnya udah gak kehitung. Saat kejadian itu berlangsung, Ojak terbangun dari tidurnya dan ngeliat bayangan hitam yang berada persis di depan tendanya. Ulah agung, maneh jelema hina. Mendengar suara tersebut, Ojak langsung bangun Ucep dan juga si Acung. Saat itu, mereka bertiga sangat ketakutan dan gak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, tenda mereka seperti dilemparin batu serta kerikil. Di saat situasi seperti itu, Ojak nyuruh Ucep untuk mengumandangkan azan. Karena penyebab dari sosok-sosok itu datang karena jimat tali sewu yang ia bawa. Akhirnya, Ucep pun mengumandangkan azan dari dalam tenda. Dan ketika Ucep azan, gemuruh angin semakin kencang hingga membuat posisi tenda sedikit berpindah. Suara langkah kaki yang semakin jelas. Suara seperti cakaran tangan ke pohon. Suara ketawa di setiap sudut pohon. Dan sekelabatan bayangan hitam yang silih berganti. Setelah Ucep selesai azan, suasana kembali normal. Ucep
menyesal telah manggil seluruh penghuni Gunung Ceremai dengan menggunakan jimat tali sewu yang dibawanya. Gak lama kemudian, mereka bertiga keluar tenda untuk mengecek keadaan di luar. Dan entah mengapa, di saat mereka bertiga membuka tenda, ternyata matahari udah terbit. Mereka bertiga merasakan keanehan di luar batas nalar. Perasaan saat kejadian aneh berlangsung, masih tengah malam. Melihat keadaan yang gak normal tersebut, mereka bertiga hanya saling lirik-lirikan sambil ngeliatin ke arah matahari terbit. Dan dalam pikiran mereka masing-masing, terbesit pikiran untuk lanjut ke puncak atau mendingan turun. Akhirnya, mereka bertiga sepakat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Ceremai. Dengan catatan, jimat yang dibawa oleh Usep ditinggalkan di dalam tenda. Setelah itu, mereka langsung packing dan membawa beberapa cemilan serta air minum. Kemudian, di jam 6 pagi, mereka mulai berjalan menuju puncak Gunung Ceremai. Saat perjalanan dari Batu Lingga hingga menuju puncak, gak ada kejadian yang aneh-aneh. Hingga akhirnya, kurang lebih 3 jam perjalanan, sampailah di puncak Gunung Ceremai. Di sini, mereka menikmati pemandangan dengan hati yang tidak tenang. Dan setelah 30 menit di puncak, mereka memutuskan untuk turun menuju tempat camp. Dan sesampainya tempat camp atau mendirikan tenda, mereka langsung packing dan bersiap-siap untuk turun saat itu juga. Namun, kejadian yang aneh kembali terjadi. Setiap kali Usep mau jalan, ia ngelihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Seperti di pos tanjakan Bapak Tere, Usep ngelihat seorang nenek-nenek lagi megang tongkat. Di tanjakan Seruni, Usep ngelihat seperti wanita lagi berdiri dekat jurang. Di pos Pangalap, ia ngelihat sosok hitam. Dan di pos kuburan kuda, lagi dan lagi, Usep mendengar suara langkah kaki kuda. Hingga akhirnya, sampailah mereka di base camp lagi. Di sini, mereka gunakan untuk istirahat sambil bebersih. Dan tepat di sore hari, mereka bertiga pulang ke rumah. Namun, di saat Usep mengecek kembali jimat tersebut, ternyata jimat itu telah menghilang. Usep mengira jimat itu tertinggal di gunung. Namun, setelah dirinya kembali ke rumah, ternyata jimat itu udah berada di lemari kamarnya. Atas kejadian itu, Usep pun kapok untuk tidak membawa jimat itu ke gunung manapun. Karena jimat itulah yang menjadi penyebab utama dirinya tidak tenang. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Ojak, Usep, serta Acung ketika mendaki ke Gunung Ceremai melalui jalur Linggarjati. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil nih dari pengalamannya bertiga ini ya? Seorang muslim wajib hukumnya untuk mempercayai bahwa tidak ada kekuatan lain selain yang lebih besar dan berkuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika ada seorang yang mempercayai bahwa terdapat benda lain yang dapat memberikan kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya orang tersebut sudah melakukan tindakan musyrik. Jimat adalah sebuah benda yang sebelumnya diberikan doa dan mantra-mantra berbentuk simbol dan dipercaya dapat memberikan kekuatan kepada pemiliknya. Beberapa orang percaya bahwa jimat memiliki beberapa kekuatan seperti kehebatan atau kesaktian tertentu yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Pemilik jimat percaya bahwa jika mereka memiliki jimat tersebut, maka akan dijauhkan dari bahaya atau penyakit maupun kekuatan jahat. Bahkan
pada beberapa kasus ditemui jimat dapat mendatangkan rezeki. Tentunya, hal ini sangat kontradiktif dengan ajaran Islam. Itu aja teman-teman semua cerita dari Ojak ketika mendaki ke Gunung Cermai melalui jalur Linggarjati. Dan ingat, cerita dari Ojak bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Cermai ataupun ke gunung manapun. Tapi, ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruk. Sekian dulu pada video kali ini. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.